Nah, itu dia dan ini dia yang spesial untuk kali ini ya kita kedatangan sutradara, produser juga dan juga cast ada dua dari cast juga. Jingga. Dari Jingga. Ada dua cast sama sutradara produser 4 harusnya. Harusnya 4. Tapi si Superwoman ini ternyata dia menjabat dua-duanya juga. Makanya langsung palakan diri dulu Iya, mungkin boleh. dari yang yang depan. Dari depan boleh, depan dulu. Dari Mas Aful. Oke, gua Aufa berperan sebagai Magenta dalam film Jingga. tadi yang main apa tuh? Yang Oh iya, gua main bass. Main bass. Tapi tadi pas cek sound sih kayaknya pengen jadi Marun gitu. Iya, dapat Oke, jadi Bang. Marun. Iya, saya Lola Maria, sutradara dan produser di film Jingga. Tuh, sutradara produser. Plus penulis skenario juga. Wah, iya, harus tiga. Title-nya tuh banyak banget. Katanya udah kuat. Oke. Next. Gua Kausar Hartayudana, di sini gue berperan sebagai Marun. Marun ini gitaris. Gitaris. Kalau ini tuh Gitaris biasanya ya. suling Gini ya. ya. Kalau ini Saya ini drum. Oke, langsung aja pengen tanya ke Mbak Lola. Ya. Jadi sebenarnya film ini membacakan tentang apa sih? Tentang kehidupan remaja tunanetra, saya mau ngangkat ini karena sebenarnya yang kita lihat itu berbeda dengan yang sebenarnya terlihat. Jadi teman-teman tunanetra itu mereka nggak bisa melihat kan, mereka kekurangan indera pelihat, tapi mereka punya kelebihan di indera yang lain gitu. Mereka bisa mengenali langkah, suara, dengan meraba dia tahu ini siapa, dan banyak hal menarik yang lain gitu. Dan pasti orang-orang nggak tahu kan penyebab dari kebutaan itu sendiri, selain karena mungkin virus waktu dalam kandungan, kemudian ada merkuri di tubuh, ada juga yang karena salah obat, ada juga yang memang karena kecelakaan kena benda tajam, dan itu bisa dengan kita semua gitu kalau nggak waspada. Nah, atas dasar itulah kemudian film ini dibuat. Tapi bukan yang cengeng ya, tapi yang riang, ada persahabatan, cinta, cemburu, terus musik gitu, musik yang menyatukan mereka. Tuh, komplit kan. Tadi itu yang terputus tuh. Walaupun dengan kekurangan mereka punya kelebihan juga, salah satunya itu dengan menyalurkannya dengan bakat bermusik mereka, betul? Iya. Kenapa dinamakan Jingga? Ada apa dengan si Jingga itu? Oke, Jingga itu sebenarnya warna matahari terbit. Jadi dia menyinari banyak hal gitu. Dia menjadi Filosofi berat inspirasi. ya dari nama doang ya. Dia menjadi inspirasi untuk semua gitu. Jadi tokoh Jingga ini juga membuat inspirasi untuk yang nonton bahwa hidup itu nggak boleh breakdown mentalnya. Kalau kena masalah nggak boleh berlarut-larut, tapi harus survive gitu. Sama seperti survive si Jingga di film ini. Oke, kenapa memilih warna-warna namanya itu merupakan Warna-warna. warna. Kok warna-warna nama agak? Oke. Karena gitu atau ya gimana? itu kan berhubungan dengan warna kebutaan. Jadi kalau tanya orang buta atau iya tunanetra, ngelihatnya warnanya apa? Nggak semuanya gelap atau hitam, tapi ada yang putih seperti cahaya, ada yang kuning. Jadi makanya hidup mereka sebenarnya berwarna, tidak gelap. Ada marun, ada magenta, ada nila, ada violet, ada kirmizi. Kirmizi itu merah. Saya baru tahu. Awesome loh, di sini kayak ada Belajar loh kita. Iya, belajar sedikit tentang kesehatan juga ya. Itu nggak selalu warna hitam. Enggak. Nah, untuk kedua cast kita nih, si Marun dan juga Magenta. Untuk Awalnya gimana? ya, memerankan sebuah film tapi dituntut untuk menjadi seorang tunanetra. Gimana sih perasaannya awal? Coba dulu. Ya, Mas Auf dulu deh. Yang tua aja dulu. Awalnya sih sempat ada workshop gitu acting sama acting coach-nya. Jadi ini kan filmnya tentang tunanetra. Ya. Harus bisa acting jadi seorang yang buta gitu ya. Jadi sempat latihan, sedatang latihan mata ditutup, ngebiasain pendengaran. Soalnya kan mereka kan andalin indera pendengar, peraba, jadi itu dibiasain semuanya pada saat latihan. Berapa jam mata ditutup, pokoknya ya jalan keliling komplek, pokoknya biasain dengan mata tertutup latihannya. Oh, jadi biar Memang harus pergerakannya ya. jadi kayak Pelatih juga. alami juga ya, Iya, pergerakannya gini-gini alami. Sulit ya. Sulit. Terus belajar bass juga ya. Ya belajar karena kebetulan gue gak bisa main Sebelumnya memang bass. katanya memang nggak bisa main bass ya. Iya, Harus jadi latihan ngejar juga main bass. buat itu. Ngejar juga main Terus bass. gimana berniat untuk buat band? Bukan acara ini.
Tapi mereka ini bikin 2 lagu, mereka yang buat semua berempat untuk film kan ini. lu Jadi sih theme nanya, song. keluar kan? Jadi Oh theme my song God. ya. Gue salah nanya ya, maaf. Keluar beneran lo dua single lo, mereka yang buat. Iya. Betul. Untuk Mas Gofar sendiri. Kalau gue sih kebanyakan sama kayak si Aufa. Tantangan main di film Jingga, satu emang agak berat, dituntut untuk menjadi seorang yang buta, 2 bermain musik. Ibarat kata nih, orang yang bisa melihat aja mungkin belum tentu bisa main musik. Betul. Apalagi orang yang tunanetra gitu, tidak bisa melihat. Nah itu kita dituntut kayak bermain musik tapi kita nggak boleh ngelihat alat musiknya. Nah, itu kan agak berat. Pakai betul feeling, juga pakai ya. feeling. Terus tadi ada Baru potong. belajar ya. Terus Susah, ada kan? cutscene-nya itu tadi pas lagi apa? Huruf braille Nah, juga, iya, terus itu nulis juga. juga. Itu benar-benar mereka harus dituntut lurus tapi Oh my god. Iya, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum syuting, ya 3 bulan sebelumnya kita udah casting gitu. Memang sengaja memilih pemain baru yang belum pernah banyak main ya. Pernah main tapi beberapa, tapi jangan sampai publik tahu mereka udah terkenal gitu. Karena untuk make believe bahwa mereka benar-benar tunanetra. Tapi ternyata mereka aktor beneran yang bisa melihat. Oh iya. Jadi castingnya waktu itu meyakinkan gitu, terus bisa main musik, terus lagi mereka di workshop, didatengin guru braille, didatengin tunanetra aslinya, sharing pengalaman, datang ke SLB, melihat mereka secara langsung bermain musik dan bikin band gitu. keren banget bener. Jadi benar-benar dituntut untuk kita sebagai yang tidak tunanetra tapi harus bisa merasakan Menjadi. dan juga delivernya kayak beneran tunanetra ya. Ya mungkin waktu belum berangkat ke SLB atau ke asrama, mereka mungkin belum ada bayangan seperti apa. Tapi ketika saya bawa mereka satu kelompok berempat ini, aktor-aktornya ke sana, ya mereka bisa cerita lah gimana lebih nangis atau lebih ketawa atau ternyata mereka seneng ya, mereka riang gitu. Mereka nggak ada rasa dikasihani dan lain-lain gitu. Ada yang sedih. Iya, Pada ketawa, pada yang Tawa-tawa di sana kan Oh, banyak. mereka yang nangis kayaknya. kita yang Nangis ngeliat. Jadi melo. Jadi berarti untuk kedua case ini berarti semua case-nya berarti mungkin Semua. belum pernah merasakan pengalaman experience datang ke SLB, terus diajarin bagaimana seorang yang menderita tunanetra itu berperilaku atau kehidupan Iya sehari-hari gitu. langsung, jadi mungkin tokohnya Marun memang ada tokoh aslinya, jadi saya ketemuin gitu. Oke. Terus mereka interaksi langsung, mereka main ke asrama, mereka ngobrol sama orang tuanya, sama guru-gurunya. Jadi itu lebih apa ya, lebih mendekatkan mereka kepada perannya. Jadi saya nggak mau ngajarin kamu harus seperti A, seperti B, seperti ini, kamu harus begini. Tapi biar saya lepas seperti burung, mereka akan terbentuk sendiri gitu. Jadi nggak didirect, oke kamu harus saya tuntut begini di Enggak, sini. jadi ketika workshop saya memang keras sama acting coach-nya. Jadi saya komunikasi dengan acting coach-nya, harus terbentuk seperti apa mereka, tapi lepasin gitu. Mereka punya karakter sendiri. Dan mereka saya lepas, kemudian ketemu para tokoh aslinya. Paling pas syuting kalau ada yang secara teknis ya, misalnya terlalu kelihatan kayak orang awas, baru dikasih tahu gitu. Iya. Susah loh. Oh jadi memang Marun, Magenta, Nila dan ini memang ada tokoh aslinya ya? Ada. Jadi ini berarti berdasarkan pengalaman nyata teman-teman kita yang Based tunanetra. based on true event sebenarnya. event ya? Iya, tapi ditambah fiksi-fiksi dikit lah. Gimana? Kan caranya orang tunanetra pacaran gimana sih, nggak tahu kan? Oh iya, iya, Caranya bener juga. cemburu-cemburuan Gimana nggak lah tahu mukanya? kan? Bener juga Jangan ya? ketawa, lihat film ini. Ini untuk Oh iya bener ya. sang pemeran Marun dan juga Magenta. Kan kita sebagai yang bisa melihat gitu ya. Mungkin sesekali kan kalau kita ngedistract ada yang Iya kan, lewat kayak gitu kan maksudnya pasti ngeliat ada eye contact yang nggak sengaja gitu. Enggak, tapi untuk latihannya tuh berapa lama sih? Iya, betul. latihan berapa lama? Kurang lebih 2 bulan kita ada reading sebelum berangkat ke Bandung. Di Bandung Oh, baru jadi kita tempatnya Bandung. syutingnya di Bandung kebanyakan. Terus kita baru diliatin SLB dan teman-teman di SLB kayak gimana. Sama diketemuin sama karakter aslinya. Ada karakter Marun yang aslinya itu anaknya kecil masih SD. SD. Kelas 5. SD. Nah dia itu emang orang riang banget, bisa lari loh. Main bola. Bisa ya? kejar-kejaran berantem sama temennya. Main bola, kalau misalnya ditutup matanya, Iya. cari pakai tangan. Belum, Pakai apa terus coba main Marun tuh bola seperti apa lagi Marun? Apa? Marun tuh seperti Marun apa tuh lagi? orang riang, nggak pernah sedih, nggak yang kayak diem apa gitu, nggak. Keluarga Setiap kita tanyain kenapa tunanetranya atau ayah di mana, ibu di mana, itu dia ceritanya sambil ketawa-tawa. Bukan
Bukan malah ini bukan ya, melo, bukan melo. Iya, bukan melo, malah Dan dia malah sekeluarga denger riang. dia sekeluarga buta. Iya, dia Oh, punya itu kakak tuh punya faktor adik. genetik berarti ya, memang Merkuri. turunan. Oh, Merkuri. Kalau Tumar, kalau Magenta tokohnya seperti apa? Kalau Magenta itu karakternya Dari timur. dari timur dia dari timur. Terus dia gara-gara overdosis obat, akhirnya dia jadi tunet, panas tinggi, akhirnya dia jadi buta gitu. Terus dia datang ke SLB seorang diri Batangkara, gak punya keluarga di SLB Bandung itu, dan akhirnya ketemulah sama teman-temannya di sana, Marun dan juga Nila, ketemu di sana. Akhirnya ya bisa berubah terbentuk sebuah band gitu karakternya Magenta. Jadi harus bisa seperti mereka gitu ya. Betul. Sebagai tokoh asli. Oke. Untuk mau siapa dulu? Saya Ladies first, ladies first. Ladies first dulu. Udah, oke, ladies first ya. Untuk pembentukan film ini berapa lama sih? Kalau tadi kan Pranya, ini pembuatan filmnya. Kalau risetnya setahun, jadi bolak-balik ke SLB, kemudian ke rumahnya para orang tua dan guru. Dia pendekatannya emang banyak banget ya. Memang Iya harus banyak, itu bener-bener. bolak-balik Jakarta Bandung sering banget selama setahun. Di Jakarta juga, udah gitu sempat belajar braille, sempat belajar ngitung langkah gitu seperti orang-orang tunanetra beneran. Nah, persiapan 3 bulan sebelum syutingnya cuma 21 hari sih. Tergolong lumayan cepat juga ya. Persiapannya lama karena memang Iya, kita memang filmnya agak riset, rumit gini-gini. ya. Kalau misalnya syuting sih sebenarnya udah tinggal eksekusi, udah ada semua, tinggal jalan. Oke. Nah, untuk mewakilkan nih, kan pemeran Nila dan juga Jingganya nggak bisa hadir nih kali ini. Iya, Nila Mungkin- tuh tiba-tiba ujian, Jingga lagi masih di luar kota. Nah, boleh dikasih tahu sedikit Iya, nggak sih Nila maksudnya dan Jingga karakter tuh mereka tuh karakter mereka apa gimana? sih? Kalau sebenarnya? Nila itu perempuan yang riang, anak tunggal, dia suka nyanyi karena ibunya penyanyi. Terus Oh, di sini dia juga perempuan nyanyi ya? satu-satunya di kelompok ini, Iya. vokalis. Ya. Terus kalau Jingga peran utamanya dia memang keluarga mapan, tapi dari kecil low vision, tiba-tiba di umur 17 tahun dia kena hantem di yang low vision itu sampai buta total. Orang tuanya, bapaknya terutama tidak menerima dia dengan kondisi tunanetra, dan akhirnya? ibunya yang terus-menerus memberi semangat. Jadi peran ibu itu penting banget untuk men-treat anak yang tunanetra. Kadang-kadang ibu banyak yang nggak tahu kalau tiba-tiba anaknya tunanetra mau diapain, dibawa kemana ya. Nah, dia dengan sabar dibawa ke SLB, dikasih bakat musik lagi sama teman-temannya, terus keluarganya harmonis lagi, dan gabung sama teman-teman ini. Akhirnya dia sebagai drummer dia bikin band ikutan. Terus ya tiba-tiba ada cinta segitiga, cemburu, berantem apa gitu. Oh, ada juga di Manis. film ini. Ada. Nila itu cewek paling cakep di SLB. Iya, soalnya gimana lihatnya gitu. Yang pasti paling cakep di antara mereka berempat. Kalau orang tunanetra itu cakep atau jelek dilihat dari bagus suaranya sama wangi tubuhnya. Kalau dia wangi dan itu suaranya- realnya memang begitu Itu ya. ya. Kadang-kadang gini, kalau kita lihat ini ada satu anak, tapi mungkin dia nggak ganteng, suaranya bagus. Di anak-anak situ bilang itu cakep, nah suaranya bagus. Oh, begitu. Berarti lo kalau mengenali. ke sana, berarti lo dicakep Les vokal dulu ya. cakep banget beneran, nggak bohong. Dia suaranya emang bagus banget sih. Agak songong ya. Oke. Di sini kita bakal ngebahas coming soon movie, dan juga kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari Jingga nih, tapi sesaat lagi tetap di Cinema. Lounge.